Media Mitra Polisi TV Online, cepat, tepat, transparan. Liputan awak Media Mitra Polisi TV Online, Senin 20 Oktober 2025, Biro Cianjur, Jurnalis, Asep Asdon. Kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang, TPPO, kembali mencoreng nama dan menghebohkan warga Kabupaten Cianjur. Seorang warga asal Kecamatan Cibeber, berinisial IRR, 40, menjadi korban setelah diduga diberangkatkan secara ilegal ke Timur Tengah oleh jaringan sponsor tenaga kerja. Peristiwa itu terjadi pada 10 Maret 2025, berawal, IR, dijanjikan pekerjaan layak di luar negeri, 3 orang calo berinisial, AW, SR, dan IW, 2 diantaranya perempuan. Namun janji manis itu berubah menjadi mimpi buruk. Saya dijanjikan kerja enak dan digaji besar, tapi kenyataannya jauh dari harapan, jelas IR, terbaru. Saya diberangkatkan pakai visa, yang tidak sesuai prosedur, ujar IR, saat ditemui wartawan di Cibeber, Senin, 20 Oktober 2025. Tolong jelasan, Ibu sebagai TKI, kapan berangkat, Bu? Untuk pemberangkatan saya di tanggal 10 Maret 2025. Pak, cut dulu, Pak. Selama 8 bulan bekerja di Arab Saudi, IRM mengaku mendapat perlakuan tidak manusiawi dan kehilangan hak-hak dasarnya sebagai pekerja. 3 bulan terakhir gajinya tidak dibayarkan, dan saat dipulangkan ke Indonesia, ia bahkan tidak diperbolehkan membawa barang apapun, kecuali pakaian yang melekat di badan. Saya pulang cuma bawa baju di badan, barang dan uang saya ditahan. Di sana saya juga sering dipukul, terutama anggota keluarga majikan yang katanya punya gangguan jiwa, jelas IR. Korban menambahkan, selama berada di luar negeri, ia masih sempat berkoordinasi dengan sponsor yang memberangkatkannya. Namun, hingga kini belum ada tanggapan maupun tanggung jawab yang jelas dari pihak-pihak terkait. Kantor Hukum Niko Apriliandi, SH, dan Partners, selaku kuasa hukum korban, menegaskan bahwa kasus ini harus segera ditindaklanjuti. Secara hukum pihak kepolisian, kami menuntut agar para oknum sponsor yang memberangkatkan korban tanpa prosedur harus bertanggung jawab secara hukum, baik terkait pemenuhan gaji maupun kondisi PMI yang mereka kirim, ujar Niko Apriliandi. Menurut Niko, saat ini Polres Cianjur telah memproses kasus tersebut, dan dalam waktu dekat penyidik dijadwalkan memanggil para terlapor. Rabu, 22 Oktober 2025, korban akan diperiksa penyidik untuk menambah kesaksian sebagai korban guna memperkuat alat bukti dugaan TPPO, tambahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kantor hukum Niko Apriliandi dan partner terkait dengan perkara Raisa Majid MI yang alhamdulillah sudah pulang saat ini. Tanggapan saat ini kami pertama bersyukur alhamdulillah karena Ilmi sudah pulang dengan selamat, dan yang kedua mengucapkan terima kasih banyak terutama kepada pemerintah pusat yang sudah sigap untuk menanggapi pengaduan dari kuasa hukum. Itu yang pertama. Perkenalkan, saya dari partner dari Pak Niko Apriliandi, kantor advokat langsung. Saya sama dalam satu kuasa terkait mengenai PMI yang sudah pulang yang kita tangani alhamdulillah dengan selamat dan sampai tujuan di rumahnya. Ada tetapi di balik kepulangannya banyak sekali kerikil-kerikil ataupun keluhan-keluhan yang patut kita harus bantu. 1, terkait gaji, kedua perampasan HP, ketiga hak-haknya lah, intinya itu. Saya minta ke tingkat instansi dan ke pemerintahan supaya bisa membantu kepada PMI atau masyarakat Indonesia yang sedang kami tangani, yaitu PMI ini. Terima kasih. Baik, untuk tuntutan yang pertama adalah pemulihan tentang gaji yang tidak diberikan. Selama bekerja 8 bulan, pengakuannya 3 bulan itu tidak diberikan. Betul. Yang kedua berkaitan dengan pemulihan mental atau psikologis juga sangat diperlukan. Itu tuntutan. Kemudian tuntutan secara hukumnya mempercepat proses hukum yang sekarang sedang ditangani oleh Polres Cianjur unit 5 PPA itu. Sponsor, Pak.
perkara ini masuk perkara dugaan tindak pidana perdagangan orang atau terkait dengan pelindungan atau penempatan PMI di luar negeri. Eksploitasi. Jadi perkara ini adalah kategori tindak pidana khusus, sehingga untuk penanganan juga di unit perlindungan perempuan dan anak. Harapan ke depan, Pak. Harapan ke depan tentunya ini untuk khusus untuk para calon PMI harus betul-betul melihat tentang cara proses pemberangkatannya harus yang legal dan prosedural, dan untuk masyarakat umum tentunya harus lebih waspada terkait dengan para oknum yang akhirnya tidak bertanggung jawab ketika ada masalah PMI itu di luar negeri. Baik, terima kasih.